teman-teman yang mau bertanya? Boleh banget ditanyain sama kakak-kakak. Mungkin bisa, misalnya teman-teman bingung, mungkin bisa juga bertanya terkait dengan bidang-bidang PKM. Insya Allah teman-teman ini juga bisa membantu teman-teman, misalkan masih bingung dengan macam-macam bidang di PKM seperti itu. Nah, bener banget tuh. Siapa tahu nanti dapat pandangan lagi kan dari kakak-kakaknya yang udah pengalaman. Atau misal kalau misalnya teman-teman masih bingung pertanyaannya, boleh dipikirin dulu, nanti ditulis lagi pertanyaannya di kolom komentar. Tapi jangan lupa ya, format namanya sama pertanyaannya diajuin ke siapa. Biar nanti waktu kita membacain lagi di akhir sesi, nggak bingung ini ditujukan pada siapa. Baik, teman-teman peserta, kalau misalnya masih belum ada atau masih bingung, kita lanjut ke acara selanjutnya. Untuk pertanyaan nanti ditampung dulu, jangan lupa ya untuk tujukan untuk siapanya, biar nanti jelas. Makasih kakak-kakak sekali lagi untuk sharingnya. Oke, sama-sama. Iya, Acara selanjutnya pada materi terakhir kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nur Abdillah Sidik ST dengan tema bedah proposal PKM. Untuk Bapak Sidik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Ini sepertinya hanya Pak As ini yang tersisa. Oh, ada Bu Esther juga. J, ada Bu Esther. Tadi juga saya lihat ada Pak Ayodia ya. Nah, kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan panitia dari KMTNTF dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pertama, saya ucapkan apresiasi terlebih dahulu kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara keren dan bermanfaat seperti ini. Semoga nantinya dapat berbuah banyaknya mahasiswa DTNTF yang berprestasi. Betul kata Pak As tadi bahwa tidak hanya di PKM saja, tapi di kompetisi-kompetisi lainnya. Syukur-syukur DTNTF bisa pecah telur di Mawapres nasional ya, amin. Nah, kemudian saya juga apresiasi bagi peserta yang saat ini menghadiri acara ini, padahal ini weekend ya, tapi rekan-rekan peserta tetap semangat dan semoga ilmunya bermanfaat. Nah, ini karena weekend saya juga berkunjung nih ke rumah orang tua saya ya. Jadi nanti kalau ada agak ramai mohon dimaklumi ya. Baik. Pada 30 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang bedah proposal PKM yang didanai dan juara PIMNAS. Saya hanya akan menambahkan dari beberapa pemateri sebelumnya. Next. Nah, saya ingin menambahkan tadi pernyataan dari siapa namanya Fariza ya. Mengapa kita mahasiswa mengikuti PKM dan PIMNAS? Jadi ada banyak sekali kompetisi nasional ya yang diadakan oleh pemerintah dan juga swasta. Misalkan PIMNAS ini diadakan oleh Ristek Dikti, ya, Kemdikbud ya. Kemudian ada OSN perguruan tinggi, ini diadakan Pertamina biasanya. Kemudian ada Gemastik juga, ini juga nasional diadakan oleh Kominfo kalau Gemastik. Nah, teknik fisika bisa bergabung karena di sana banyak cabang lomba yang berkaitan dengan kecerdasan buatan dan sebagainya. Dan karena alma mater saya di ITS, Gemastik ini cukup meriah ya, nomor 2 setelah PIMNAS. Karena di sini kita sebagai mahasiswa teknik dapat berpartisipasi penuh dalam Gemastik ini. Dan saya juga pernah lolos Gemastik. Dan ini menarik ya, jadi bisa nanti diprogramkan bagi KMTNTF untuk tidak hanya fokus PIMNAS, tapi juga di berbagai kompetisi. Gemastik salah satunya. Kemudian tadi dijelaskan ada robot dan juga ada kontes mobil hemat energi. Namun mengapa sih harus PIMNAS dibandingkan kompetisi-kompetisi lainnya? Next. Nah, karena hanya PKM dan PIMNAS yang dapat diikuti oleh semua prodi atau jurusan. Jadi rekan-rekan bisa bekerja sama dengan di prodi biologi, kemudian di prodi sosiologi, hukum, kedokteran, dan sebagainya.
Berbeda dengan kompetisi lain yang gemastik ini hanya untuk fakultas teknik saja, dan informatika ya, misalkan dengan FMIPA. Kemudian robot hanya terbatas untuk fakultas teknik saja. Tapi untuk PKM, nah teman-teman bisa berkolaborasi dengan mahasiswa manapun dalam satu universitas. Mau dengan ilmu budaya, silakan. Nah, di sini teman-teman dapat memperluas wawasan keilmuan teman-teman. Jadi ini salah satu alasan mengapa teman-teman perlu mengikuti PKM dan PIMNAS ini, karena dapat diikuti oleh semua prodi atau jurusan dan teman-teman dapat merasakan bekerja sama dengan orang yang berbeda keilmuannya. Nah, seru ya. Saya membuktikan karena istri saya itu orang sosial ya, bahasa Indonesia. Nah, jadi seru diskusinya tidak hanya tentang IPA teknik terus ya, tapi ada nuansa diskusi yang berbeda. Nah, kemudian next. Nah, terkait dengan pengalaman PIMNAS sendiri, alhamdulillah selama 4 tahun saya menjadi mahasiswa, 4 tahun itulah saya lolos PIMNAS ya. Jadi mungkin kalau saya jadi mahasiswanya 6 tahun, mungkin bisa 6 kali ya lolos PIMNAS ya. Nah, jadi saya lolos PIMNAS dari mahasiswa baru teman-teman. Jadi teman-teman yang mahasiswa baru jangan berkecil hati dan jangan minder ya, bahwa teman-teman yang mahasiswa baru pun itu bisa loh lolos didanai PKM, kemudian lolos PIMNAS. Contoh selain saya tadi ada Mas Fariza juga yang berhasil lolos PIMNAS ketika masih menjadi mahasiswa baru. Nah, saya pun juga demikian. Nah, karena masih mahasiswa baru bersama 4 orang teman lainnya, ini 1 orang yang memfotokan ya, terdiri dari 4 mahasiswa baru dan 1 mahasiswa angkatan ketiga yang memfotokan. Nah, kami membuat PKMK, teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu keilmuannya masih belum mendalam ya. Jadi untuk membahas penelitian, teknologi, karsa cipta itu masih belum mumpuni karena kan baru dari SMA. Akhirnya kami membuat ide PKMK. Dan inilah nanti proposal inilah yang nanti akan saya bedah, teman-teman. Ini kan kebanyakan dari 2020 ya. Jadi saya akan membedah proposal PKMK di tahun pertama saya mengikuti PIMNAS. Kemudian setelah itu di tahun kedua karena sudah belajar dari, ini presentasi ya, medali perunggu presentasi. Kemudian karena sudah belajar dari tahun pertama, di tahun kedua, nah ikut PKM lagi. Kali ini berbeda dengan PKMK, yakni PKMP ya, penelitian waktu itu. Di tahun 2013 itu lagi rame-ramenya mobil listrik, teman-teman. Ricky Elson baru pulang dari Jepang dan lain sebagainya. Dan tema kami ini masuk begitu ya dengan kebijakan nasional. Waktu itu dicanangkan ada Molina, mobil listrik nasional. Nah, jadi juri tertarik dan alhamdulillah bisa mendapatkan medali emas presentasi. Tahun ketiga ini ikut PKMP lagi, tapi tidak mendapatkan medali ya, karena waktu itu sibuk-sibuknya saya menjadi ketua organisasi. Saya mengikuti 4 organisasi, menjadi ketua di salah satu organisasi di tahun ketiga, namanya Koperasi Mahasiswa ya, di ITS. Dan itu lumayan melelahkan karena kami menghandle omset sekitar 2 miliaran kira-kira ya. Jauh lebih kecil dibandingkan Kopma UGM yang sekitar 15 miliar kalau saya tidak salah ya, ketika saya studi banding di Kopma UGM. Nah itu waktu itu sibuk-sibuknya, alhasil hanya lolos PIMNAS tapi tidak mendapatkan medali. Baru tahun keempat kemudian dikejar lagi, saya penasaran kok nggak pernah menang poster ya, kok presentasi terus. Nah akhirnya di tahun keempat saya coba fokuskan di poster dan alhamdulillah bisa meraih medali emas di poster, teman-teman. Itu tahun keempat. Dan ini pengalaman saya selama mahasiswa, teman-teman. Dan benar kata Pak As tadi, pengalaman membuat PKM itu berpengaruh ya terhadap kehidupan saya. Jadi alhamdulillah saya bisa mengikuti beasiswa PMDSU. Beasiswa itu diberikan oleh Dikti. Kita dapat menempuh S3 dalam waktu 4 tahun. Jadi setelah lulus S1 bisa langsung S3 dalam waktu 4 tahun. Nah, itu salah satunya dari mengikuti berbagai kompetisi ini. Dan juga termasuk mungkin menjadi dosen di UGM ya. Saya bukan alumni UGM dan alhamdulillah bisa menjadi bagian dari keluarga besar UGM. Mungkin salah satunya adalah dari pengalaman PIMNAS saya. Oke, next. Next lagi. Oke, nah, jadi mungkin saya perlu menegaskan kembali di sini bahwa PIMNAS itu adalah muara, teman-teman. Back kembali.
PIMNAS itu adalah muara ya, bukan tujuan. Nah, saya perlu menegaskan kembali bahwa tujuan teman-teman garap ya atau mengerjakan PKM tidak hanya mengerjakan ya, tapi juga submit nantinya. Karena banyak sekali mahasiswa itu yang hanya mengerjakan tapi nggak disubmit ternyata ya. Oh, banyak kendala Pak, susah dan lain sebagainya. Tapi targetnya adalah mengerjakan dan mensubmit PKM. Di sini saya menulis ada 5 alasan teman-teman. Pertama, mengaplikasikan ilmu. Jelas kita memperoleh ilmu di bangku kuliah untuk apa? Ya untuk kita aplikasikan. Kemudian kedua, belajar membuat skripsi. Ini penting teman-teman, karena alur dari pengerjaan PKM itu mirip ya, bahkan identik dengan alur pengerjaan skripsi. Nah, nanti akan saya bahas alurnya di slide berikutnya. Kemudian ketiga, kita dapat berkontribusi kepada masyarakat. Jelas, jadi ketika saya membuat PKMK, nah saya berjualan, dan kemudian saya belajar desain, dan juga berinteraksi dengan banyak tokoh masyarakat, dengan influencer juga waktu itu, karena kita jualan tas fashion ya dan lain sebagainya. Yang keempat, melatih teamwork. Ini jelas berbeda dengan kompetisi OSN perguruan tinggi yang individu. PKM ini harus tim, teman-teman. Timnya dari 3 sampai 5 orang. Nah, di sini teman-teman akan mengalami banyak drama-drama ya. Drama-drama dalam satu tim, entah itu apa namanya, percekcokan dan sebagainya. Tapi benar tadi katanya ya, no hard feeling ya. Nah, jadi jangan sampai masuk ke hati. Dan yang terakhir adalah teman-teman ikut PKM ini melatih manajemen waktu, biaya, dan juga konflik. Jelas, pengerjaan PKM ini sekitar 6 bulan ya, bahkan kalau offline bisa 8 bulan. Dan itu teman-teman harus bisa membagi waktu, mana antara waktu kuliah, waktu organisasi, waktu mengerjakan PKM, waktu bersama orang tua, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman akan berlatih waktu tersebut dan juga melatih memanajemen biaya dari 12,5 juta itu untuk apa, dan juga mungkin nanti ada konflik-konflik kecil mewarnai dalam pekerjaan PKM. Nah, next. Jadi saya mengutip kata Einstein ya, bahwa Einstein sendiri itu tidak merasa dirinya itu pintar atau cerdas. Einstein merasa bahwa dirinya hanya bersama masalah itu lebih lama. Nah, ini perlu kita renungkan ya. Kalau teman-teman merasa diri teman-teman biasa saja, nggak cerdas, sama saya juga merasa diri saya biasa saja ya. Tapi teman-teman harus melakukan sesuatu yang lebih. Nah, misalkan seperti Einstein ini, stay with problems longer. Jadi bersama masalah lebih lama. Apa maksudnya? Nah, di sini teman-teman akan membuat PKM. Nah, PKM itu nanti dikumpulkan, disubmit di bulan Januari ya, akhir atau mungkin Februari awal. Nah, silakan dari sekarang ya, dari sekarang sudah bergelut dengan masalah apa yang teman-teman akan selesaikan. Nah, jangan nanti H-7 pengumpulan baru membentuk tim. Nah, nggak nutut teman-teman ya. Teman-teman belum menghubungi dosen pembimbing, kemudian belum revisi proposal, melengkapi administrasi dan sebagainya. Nah, jadi silakan setelah acara ini bentuk tim teman-teman, bentuk tim, kemudian tentukan permasalahan apa yang akan diselesaikan. Ingat kata Einstein bahwa Einstein saja tidak merasa dirinya hebat, tapi dia merasa bahwa berada dengan masalah itu lebih lama. Nah, kalau teman-teman sekarang curi start, mencari masalah, nah teman-teman ini sudah inline ya dengan Einstein ya, berada dalam masalah lebih lama. Jadi teman-teman bisa lebih fokus dan bisa lebih mendalami terhadap permasalahan apa yang akan teman-teman selesaikan. Next. Nah, ini adalah alur teman-teman, alur PKM 5 bidang, dimulai dari pembuatan proposal, nanti kemudian dinilai, kemudian setelah dinilai dinyatakan didanai atau tidak. Kalau tidak berarti kembali lagi, ngulang tahun depan berarti ya, atau kalau tidak didanai jangan berkecil hati, masih banyak kompetisi-kompetisi keilmiahan lainnya yang diadakan oleh universitas-universitas negeri maupun swasta. Jadi setelah ikut PKM, ketika tidak didanai, jangan berkecil hati teman-teman, silakan ikuti berbagai kompetisi lainnya. Dan dosen-dosen di DTNTF sangat welcome untuk menjadi pembimbing selain PKM. Ya. Misalkan kemarin ketika apresiasi, sangat banyak sekali mahasiswa TNTF ini yang menang di berbagai lomba yang diadakan oleh berbagai universitas. Nah, kalau didanai, alhamdulillah nanti akan membuat laporan kemajuan, akan monef ya. Setelah itu, setelah monef akan membuat laporan akhir. Nah, baru ini dinilai. Nah,
poin penilaiannya untuk PIMNAS itu ada nilainya, saya ambilkan dari buku panduan PIMNAS 2020, nilainya adalah 0,3 dikali nilai proposal. Nah, jadi untuk lolos PIMNAS, proposal itu tetap dinilai teman-teman. Jadi pesan saya, jangan pernah asal-asalan buat proposal ya. Nah, inilah kenapa kemudian banyak universitas luar itu yang nggak bisa sebagus UGM, karena proposal mereka itu tidak bagus, tidak sebagus di UGM. Kalau di UGM kan proposalnya sudah benar-benar dikoreksi dari awal, sehingga dikalikan 0,3 itu masih cukup tinggi nilainya. Itu yang pertama. Kemudian ditambah 0,2 dikalikan NLK, nilai laporan kemajuan. Nah, di sini teman-teman nanti juga setelah didanai akan membuat laporan kemajuan, itu juga akan dinilai. Jadi jangan asal-asalan dalam membuat laporan kemajuannya. Dan yang paling besar itu adalah poin dari MONEF, teman-teman. Nah, nanti MONEF itu teman-teman presentasi ke Dewan Juri yang mungkin datang dari Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Nah, biasanya ya ini MONEF ini seperti pelaksanaan PIMNAS ya, cuman nanti lokasinya di UGM. Nah, dari MONEF ini yang nanti menentukan apakah teman-teman lolos PIMNAS atau tidak. Dan itu poinnya paling besar teman-teman, 0,5. Barulah kemudian PIMNAS. Nah, di PIMNAS ini nanti yang dinilai laporan akhir dan juga presentasi dari PIMNAS-nya. Nah, jadi kalau ingin teman-teman bermuara di PIMNAS, ya silahkan optimalkan 3 hal ini. Proposal, kemudian laporan kemajuan, dan juga pelaksanaan MONEF. Terutama pelaksanaan MONEF ya, karena paling besar 0,5. Itu alur PKM 5 bidang. Itu mirip teman-teman seperti alur skripsi. Sebelah kanannya ya contohnya ya. Dimulai dari membuat proposal, kemudian proposalnya dinilai oleh dosen pembimbing, apa kemudian disetujui, kalau disetujui lanjut membuat draft skripsi, kalau tidak draft TA ya, kalau tidak berarti bikin lagi, cari pembimbing baru. Nah, kalau disetujui draft skripsinya nanti maju ke pra pendadaran, nanti buat laporan skripsi pendadaran, dan jika pendadarannya berhasil, nah, nanti akan keluar nilai skripsi. Dan jika tidak, nanti akan kembali lagi membuat draft skripsi. Nah, jadi mirip ya. Oleh karena itu saya mengamati teman-teman saya yang ketika S1 itu pernah mengikuti PKM, biasanya lulusnya itu cepat ya, ngerjakan skripsinya itu cepat. Berbeda dengan teman saya yang belum pernah sama sekali ikut PKM, nah, biasanya mereka tersendat-sendat ya. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, nah, dan kan kita tidak ingin ya seperti itu. Nah, makanya mari kita jadikan PKM ini sebagai latihan untuk mengerjakan skripsi. Semoga tips saya ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadikan PKM sebagai latihan untuk mengerjakan skripsi. Next. Nah, ini dia. Saya akan membedah proposal kewirausahaan ya. Jadi di buku panduan itu telah ada tabel-tabel penilaiannya teman-teman. Dari proposal, kemudian dari laporan kemajuan, laporan akhir, pelaksanaan MONEF, dan lain sebagainya. Nah, ini di sebelah kiri ini penilaian proposal teman-teman. Ada 5 kategori penilaian, dari kreativitas, kemudian ada peluang pasar, potensi, penjadwalan, dan seterusnya. Nah, teman-teman dalam membuat proposal, nantinya harus mengacu pada 5 tabel ini teman-teman. Jangan sampai teman-teman menuliskan atau menjabarkan sesuatu yang tidak dinilai dalam tabel ini. Atau sebaliknya, teman-teman tidak membuat penjelasan dari kategori ini. Nah, nanti nilainya tidak masuk. Atau lebih misalkan, membuat sesuatu yang beyond ini, itu tidak ada nilainya teman-teman ya. Kan eman jadinya. Jadi benar tadi kata pemateri-pemateri sebelumnya, pertama itu teman-teman harus memahami panduan. Terutama ini, poin penilaian ini ya, proposal ya. Nah, kita fokus di proposal dulu ya. Untuk yang selanjutnya mungkin nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Next. Karena saya kalau sharing seperti ini biasanya bisa 2 jam, 3 jam ya. Nah, ini kemudian formulir penilaian PKP2 atau MONEF. Nah, ada 6 lebih banyak dan nanti ada penilaian laporan akhir. Next lagi. Jadi semuanya sudah transparan teman-teman. Tergantung teman-teman mau ikut tidak dengan format penilaian ini. Nah, ini nanti ada penilaian artikel ilmiah, ada penilaian presentasi PIMNAS ya. Nah, next. Oke, nah ini dia ide PKMK saya.
Jadi ketika saya mahasiswa baru bersama 4 teman lainnya, 1 angkatan dan 1 mahasiswa dari tahun ketiga, itu membuat Rebable. Singkatan ya, tapi ada keterangannya singkatannya teman-teman. Recycle Bag Portable. Tas berbahan dasar kardus bekas berkonsepkan vintage. Nah, ini bentuk tasnya ya. Jadi ini dari karung goni teman-teman. Ada karung goni, kemudian di dalamnya itu ada kardus bekas. Dan juga dilengkapi berbagai aksesoris seperti kulit imitasi dan lain sebagainya. Nah, ini didanai dan bisa lolos PIMNAS teman-teman. Bahkan bisa mendapatkan medali perunggu ya. Next. Kita lihat proposalnya. Nah, ini jadi proposal pertama dimulai dari latar belakang teman-teman. Latar belakang masalah. Jadi saya membuat proposal ini di tahun 2011 ya. Jadi data-datanya itu data-data 2011 ke bawah. Nah, ini teman-teman usahakan dalam membuat proposal itu adalah data terbaru teman-teman ya. Nah, kalau bisa itu maksimal 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir lah. Paling maksimal ya. Nah, kalau ada ya yang terbaru, yang tahun lalu atau tahun ini ada. Nah, ini pada tahun 2010 di pertama latar belakangnya adalah timbunan sampah ya, jumlahnya. Nah, yang harus teman-teman juga perhatikan bahwa dalam penulisan latar belakang masalah ini, teman-teman harus melengkapi dengan berbagai referensi teman-teman, atau istilahnya dengan kutipan. Ini PKMK ya, PKMK ada kutipannya, apalagi PKMP teman-teman ya, PKM penelitian eksakta ya, PE itu, waduh itu harus sangat banyak ya kutipannya. Karena di PE nanti akan saya jelaskan, novelty itu atau kebaharuan itu cukup tinggi nilainya. Dan dari mana juri tahu bahwa itu novelty? Nah, kita menggunakan landasan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini yang saya contohkan kewirausahaan. Jadi meskipun kewirausahaan harus ada data, teman-teman. Karena di sini dinilai ya gagasannya ini unik dan bermanfaat. Kalau hanya opini itu kurang kuat, tapi harus dilengkapi dengan data. Bermanfaat misalkan ini data timbunan sampah di TPA Benowo Surabaya ya, sekitar 1.241 ton. Nah, ini kan besar ya. Dan saya bersama teman-teman ingin memanfaatkan atau mengoptimalkan kiriman sampah ini. Nah, kemudian dari jumlah tersebut 655 kg-nya adalah kardus sehingga perlu didaur ulang. Nah, kemudian juga kewirausahaan lagi-lagi bukan hanya berdasarkan opini ya, tapi berdasarkan data. Nah, data di sini selain dari referensi juga dari wawancara teman-teman. Jadi waktu itu sebelum membuat proposal, saya bersama tim ke Tanggulangin. Tanggulangin itu salah satu sentra penghasil tas terbesar di Jawa Timur. Nah, kemudian saya mewawancara, menanyakan omsetnya. Ternyata dalam 1 minggu bisa mendapatkan keuntungan 2 hingga 3 juta rupiah 1 minggunya ya, keuntungan ya, bukan omset ya. Nah, omsetnya sendiri itu mencapai 30 juta per bulan. Nah, ini dijelaskan teman-teman. Nah, kemudian setelah itu dikembangkan setelah ada permasalahan sampah, kemudian potensi, barulah solusi yang teman-teman tawarkan. Nah, di sini solusinya adalah membuat fashion ya. Fashion karena di Surabaya tas itu sudah menjadi salah satu simbol lifestyle dan brand image. Nah, ini ada referensinya lagi ya. Agustin 2010. Nah, barulah kemudian oleh karena itu, nah untuk itu muncullah gagasan untuk mengolah barang bekas menjadi sebuah produk tas yang unik dan menarik. Berkonsepkan vintage dengan nama produk Recycle Bag Portable atau disingkat Rebable. Nah, jadi ini latar belakang itu adalah salah satu bagian yang pertama kali dibaca oleh juri. Jadi kalau latar belakangnya teman-teman kurang kuat, nah biasanya tidak akan dilanjutkan. Tapi kalau sudah kuat, banyak datanya, bukan hanya berdasarkan opini pribadi, nah itu akan terus dibaca ke bawah. Nah di sini harus menjawab teman-teman latar belakang itu harus menjawab tabel penilaian tadi. Nah di sini menjawab unik ya. Uniknya di mana? Menggunakan tas daur ulang berkonsepkan vintage. Vintage itu gimana ya? Klasik begitu ya, klasik istilahnya ya, istilah sederhananya. Kemudian itu uniknya. Kemudian di mana bermanfaatnya? Bermanfaatnya adalah daur ulang sampah di Surabaya dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini dijelaskan. Dan poinnya sangat tinggi ya teman-teman ya, gagasan itu 25 ya. Nah, kemudian peluang pasarnya juga dijelaskan di sini. Peluang pasarnya adalah remaja wanita usia 14 hingga 28 tahun. Jadi benar-benar spesifik ya, bukan hanya perempuan gitu, tapi juga
usianya, atau kalau bisa dengan kelasnya, apakah kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, next. Nah, kemudian lanjut ke perumusan masalah. Nah, di sini rumusannya adalah ada 3. Pertama, bagaimana mendesain barang bekas menjadi tas reusable yang unik dan menarik. Nah, ini menjawab ini ya tabelnya unik ya, karena memang dinilai ya di sini unik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memproduksi tas reusable berbahan barang bekas. Nah, ini berusaha untuk menjawab poin bermanfaat. Dan yang ketiga adalah bagaimana memasarkan tas reusable. Nah, ini berusaha untuk menjawab potensi keberlanjutan usaha. Nah, kemudian itu perumusannya. Kemudian tujuannya harus sama ya dengan perumusan. Kalau perumusannya ada 2, berarti tujuannya ada 2. Kalau di sini perumusan masalahnya ada 3, berarti tujuannya juga ada 3. Nah, tujuan ini menjawab dari rumusan masalah. Kemudian luarannya ada 5, ini cukup banyak ya. Menghasilkan tas, kemudian mempromosikan, terciptanya bisnis kontinu. Nah, benar ya. Kalau PKMK ini yang dilihat adalah bisa nggak berjalan bisnisnya meskipun PIMNAS sudah selesai. Dan ini terbukti setelah PIMNAS, bisnis ini masih berjalan. Tapi saya memutuskan untuk keluar sebagai anggota tim dan dilanjutkan oleh anggota tim yang lain. Dan bisa ekspor waktu itu ya ke Malaysia dan ke Singapura. Waktu itu berjalan 3 tahun, kemudian yang bersangkutan ingin fokus di menjadi masuk di oil and gas ya. Dari Fanny, teman saya perempuan. Kemudian setelah luaran ada kegunaan. Nah, untuk tim, kemudian untuk masyarakat lokal, dan juga untuk konsumen. Nah, di sini dijabarkan teman-teman secara mendetail apa kegunaan dari produk yang akan kita buat. Nah, next. Nah, jadi cukup panjang ya proposalnya ya, 10 halaman. Jadi saya potong kemudian ke jenis produknya. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Kalau PKMK, teman-teman usahakan sudah ada produk awalnya. Nah, ini saya membuat patungan dulu ya, sumbangan. Toh jika memang tidak lolos di PKM, bisa diikutkan ke kompetisi lainnya. Jadi teman-teman nggak akan rugi ya. Nah, nothing tulus ya istilahnya ya. Nah, ini saya membuat dan teman-teman bukan hanya prototipe, ya memang produknya ya. Ini dari kardus dan kemudian dilapisi kain perca. Semuanya dari barang-barang bekas, dari barang bekas kulit imitasi dan sebagainya. Nah, ada 3 produk di sini, ada reschool bag, kemudian ada ration bag. Kalau bag reschool ini untuk sekolah, kalau ration ini untuk lifestyle ya, hangout, dan ada kantong portable ini dari Karanggoni teman-teman. Dan Karanggoninya juga dilukis. Nah, di sini apa menjelaskan ini untuk menguraikan keunikan produk. Nah, lagi-lagi karena unik itu memiliki poin tertinggi dalam PKMK. Next. Nah, kalau tadi itu proposal, ya di bagian atas itu adalah produk-produk di proposal. Nah, di bawah ini adalah produk ketika laporan akhir. Jadi berdasarkan masukan dari pembimbing, kemudian proses pelaksanaan, mendapatkan banyak sekali masukan, sehingga produknya ini bisa improve teman-teman. Improve-nya lumayan signifikan ya, dari pertama bentuknya kaku ya, bisa lebih stylish seperti ini. Nah, ini bahkan bisa meng-hire influencer ya, untuk sesi pemotretan. Nah, jadi ketika nanti teman-teman mengerjakan PKM, harus ada peningkatan yang signifikan dari pada saat submit proposal hingga nanti pengumpulan laporan akhir. Nah, jangan sampai sama ya, tapi harus ada peningkatan. Next. Nah, tadi PKMK teman-teman. PKMK. Oh ya, ini masih PKMK, kemudian ini lanjutannya. Kalau PKMK peluang dan segmentasi pasar dijelaskan, karena memang ada poinnya nomor 2 ini peluang pasar. Jadi dijelaskan bahwa produk ini dipasarkan untuk remaja wanita dengan estimasi usia 14 hingga 28 tahun. Kemudian juga melampirkan data, nah segmentasinya berapa yang ditarget. Nah, di sini target 20%. Dengan demikian usaha ini mempunyai prospek dan peluang yang sangat besar. Kemudian strategi pemasaran ini untuk menjawab potensi keberlanjutan usaha, teman-teman. Ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendeknya bekerja sama dengan toko yang ada di mall. Jadi sistemnya konsinyasi, nitip gitu ya. Kalau ada yang terjual, nanti bagi hasil dengan penjualnya. Kalau tidak ada, ya dikembalikan ke supplier. Dalam hal ini kami.
kemudian juga diikutkan ke berbagai event. Nah, kalau di UGM kan ada pasar minggu pagi itu ya. Nah, itu bisa kemudian teman-teman mencoba jualan di sana. Nah, itu jangka pendeknya. Kemudian jangka panjangnya adalah memberikan inovasi baru dan juga melakukan analisa pasar secara rutin dan membuka cabang di tiap kota besar. Nah, ini strategi jangka panjangnya. Nah, di sini lagi-lagi ingin menjawab potensi keberlanjutan usaha karena juga dinilai ya poinnya 10. Nah, ini dia bedah proposal PKMK. Next. Ini analisis keuangan. Nah, saya kira nanti teman-teman bisa belajar ya ini ya analisis keuangannya ini untuk menjawab penyusunan anggaran biaya jadi lengkap, rinci, wajar dan jelas peruntukannya. Jadi untuk menjawab itu poinnya 5. Nah, jadi jangan asal-asalan juga teman-teman membuat analisis keuangannya. Next. Nah, ini kemudian dimuat di media cetak ya. Di Jawa Pos waktu itu, di Padukulis Sinertis terjun hingga Malaysia, kemudian juga ini di Kompas ya, menyulap tas ospek jadi modis, karena memang ide awalnya itu dari ospek teman-teman. Di ospek ITS itu waktu saya masih mahasiswa baru, kita diminta senior untuk memakai tas dari kardus, kemudian botol minum ya, harus diwadahi karung goni dan sebagainya. Nah, kemudian dari ide itulah muncul ide Rebel ini. Nah, ini foto saya paling kanan ya ini ya. Nah, di Kompas waktu itu diliput. Nah, ini bonusnya saja ya, bonusnya saja diliput di berbagai media cetak nasional. Next. Nah, setelah PKM ini saya ingin membedah sedikit latar belakangnya saja ya karena dibatasi waktu. Nanti silakan teman-teman bisa meminta presentasi saya ke panitia, ke Demas atau mahasiswa lainnya. Nah, di sini saya akan membedah sedikit latar belakang masalah dari PKM penelitian eksakta. Nah, waktu tahun kedua saya membuat PKM penelitian ini untuk mensintesis litium ion fosfat atau LiFeP4. Nah, di sini dijelaskan di latar belakang. Nah, dapat teman-teman lihat ya, kutipannya itu sangat banyak ya. Ada Fauzi 2009, kemudian ke bawah itu ada Kadir 2005, ada Chu ya, kemudian ada macam-macam ya, Duan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa teman-teman menjawab poin tinjauan pustaka, teman-teman. Poin 1 kreativitas, nah kemudian kolom keempat itu adalah tinjauan pustaka, state of the art. Karena poinnya cukup tinggi ya, 10. Selain itu, ini juga untuk menunjukkan originalitas, bahwa teman-teman melanjutkan penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian yang teman-teman buat itu benar-benar orisinil atau asli, belum pernah ada yang buat. Terbukti dari teman-teman melakukan banyak studi literatur. Nah, kemudian juga unik dan bermanfaat. Nah, waktu itu memang sedang inline, mobil listrik. Nah, jadi silakan teman-teman, topik yang sedang inline sekarang apa? Nah, misalkan sekarang ini yang sedang inline COVID ya, kemudian vaksin ya. Saya sudah melemparkan ide ke mahasiswa, silakan yang ingin mengeksekusi, membuat alat penyimpanan vaksin ya. Karena Indonesia terdiri dari pelosok, dan vaksin dibawa ke sana itu cukup susah, karena vaksin itu harus dijaga di bawah 8 derajat Celcius. Nah, gimana caranya kita sebagai mahasiswa bisa membuat alat yang dapat menjaga temperatur vaksin dengan energi terbarukan. Itu bisa menjadi salah satu ide untuk PKM ini. Dan tentunya banyak sekali ide-ide lainnya. Nah, ini contoh dari PKM PE, teman-teman. Next. Next lagi. Oke, nah ini metodenya ya. Jadi karena dinilai nomor 2 itu kesesuaian dan kemutakhiran metode penelitian. Nah, jadi teman-teman harus bisa membuat skema eksperimennya. Nah, kalau bisa buat sebagus mungkin. Ini saya membuatnya dengan Corel Draw ya. Nah, dibuat serapi mungkin, sebagus mungkin bagaimana skema metode penelitiannya. Nah, ini untuk mensintesis nanopartikel ya, menggunakan flame spray pyrolysis. Jadi di sini ada Brunner, ada cyclone, dan seterusnya. Nah, ini didesain sendiri teman-teman, bukan dari kopas ke orang ya. Nah, ada air pendingin dan seterusnya. Nah, iya sih. Nah, kemudian juga dijelaskan dimensinya yang berapa. Nah,
Apa tujuannya? Ya ini untuk menguraikan kesesuaian dan kemutakhiran metode penelitian. Next. Nah, kemudian ini bonusnya ya. Jadi PIMNAS itu biasanya selang-seling ya. Kalau tahun ini di Jawa, berarti tahun depan di luar Jawa. Nah, kalau teman-teman berkesempatan ikut di PIMNAS di luar Jawa, nah teman-teman akan naik pesawat ya. Karena saya dari desa, ya naik pesawat itu merupakan sesuatu yang istimewa. Dan karena PIMNAS inilah saya bisa naik pesawat untuk pertama kalinya. Ya. Mungkin terdengar konyol ya, tapi saya rasa banyak dari teman-teman yang masih belum naik pesawat. Nah, dan tidak apa-apa teman-teman, tidak usah malu dan tidak usah berkecil hati. Nah, teman-teman masih memiliki kesempatan yang sangat besar untuk berprestasi, mengharumkan nama departemen dan juga UGM. Ini adalah bonusnya ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Next. Nah, oke, kemudian ini motivasi, kita belajar banyak dari kegagalan dibanding kesuksesan. Tapi jangan biarkan kegagalan itu menghentikanmu. Karena kegagalan membangun karakter. Selain PKM, saya juga mengikuti banyak kompetisi ya, keilmiahan yang diadakan oleh kampus dan banyak juga gagalnya. Tapi itu tidak menjadikan saya menyerah, bahkan mengevaluasi. Bahkan yang unik ya, ide-ide yang saya ikutkan di PKM itu pernah saya ikutkan di berbagai kompetisi yang diadakan oleh universitas. Sehingga saya bisa mengoreksi ya sebelum diikutkan ke PKM itu. Nah, jadi silakan teman-teman untuk menyempurnakan proposal PKM-nya bisa dengan mengikutkan di berbagai kompetisi yang diadakan oleh berbagai universitas. Dan tentunya harus ada sesuatu yang diubah, harus ada improvement-nya. Kalau oke, next. Nah, ini sebuah filosofi ya, bahwa ketika kita mencari mutiara dalam kerang, itu tidak semua kerang itu mengandung mutiara, teman-teman. Dari 100 kerang, itu hanya ada 4 mutiara. Berarti peluangnya adalah 0,04 ya. Jadi misalkan teman-teman sudah gagal nih membuka 96 kerang dan tidak mendapatkan mutiara satupun, jangan menyerah. Karena bisa jadi ketika teman-teman membuka 4 kerang sisanya, nah isinya itu mutiara semua, teman-teman. Jadi pesan saya, jangan menyerah dan terus berusaha. Next. Dan terakhir ya, tidak ada istilahnya terlalu sibuk di dunia ini. Itu semua hanyalah tergantung prioritas. Kalau teman-teman merasa sibuk dengan organisasi, sibuk dengan kuliah, kemudian mengenyampingkan PKM, nah bisa jadi PKM itu belum menjadi prioritas teman-teman ya. Contohnya bagaimana? Contohnya orang tua kita ya. Sesibuk apapun orang tua kita, misalkan orang tua kita sakit, nah kita pasti akan pulang kampung ya. Sesibuk apapun kita, karena kita telah menjadikan orang tua kita sebagai prioritas. Nah ini contohnya. Next. Next. Oke, menjadi juara PIMNAS di saat maba sangatlah mungkin. Kemudian pertanyaannya adalah, are you the next winner? Sampai jumpa di PIMNAS 2021. Next. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidi atas sharing materinya.